Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liputan khusus kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Kuri Aini. Dan pemirsa, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu atau tim PPHAM. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan mengikuti bersama kegiatan audiensi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu bersama PBNU dan ulama NU se-Jawa Timur. Dan rencananya pemirsa, pada acara kali ini nantinya akan dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD sebagai keynote. Bagaimana acara pada kegiatan kali ini? Kita ikuti bersama. Daerah basis apapun ada di sini. Jadi pimpinan Kora ada di sini. Orang lalu lalang was-was di depan di jalan ini. Apakah itu perjudian, mabuk-mabukan? Dan tiap hari Sabtu dan Ahad disinilah titik kumpul masyarakat untuk. Akhirnya saya nekat rumah kecil milik ibu saya di belakang ini saya tempati. Saya dikelilingi oleh tetangga-tetangga Chinese. Dan alhamdulillah mereka merasa aman di sini. Dan mereka-mereka yang tadinya pemimpin-pemimpin Kora dan minuman keras, perjudian, akhirnya alhamdulillah pada insaf sadar, yang belum sadar pindah dari tempat ini. Ternyata bonek saya ini berkelanjutan dan sampai sekarang ini disebut sebagai Rois Am adalah bonek juga. Alhamdulillah pada akhirnya tempat yang dulu dikenal seperti itu hari ini Bapak Profesor Dr. Mahfud MD memilih tempat ini. Sudah saya tawari di tempat di mana begitu, tapi saya kira itu pilihan yang tepat. Semoga menjadi keberkahan di tempat ini. Dan kita doakan Profesor Mahfud MD bisa memperjuangkan hak-hak kebenaran anak bangsa ini penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, karena ikhlas itulah kekuatan yang tidak akan pernah terkalahkan. Bapak, Ibu yang saya hormati, berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2020, sampai dengan saat ini terdapat 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan sudah dilaporkan ke Jaksa Agung. Oleh karenanya, kami menugaskan Profesor Harkisuti dan Profesor Ahmad Muzaki menangani peristiwa 65, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1-2, Profesor Kamarudin Hidayat dan Pak Idal Kasim mempelajari peristiwa penembakan misterius, Profesor Zainal Arifin Muhtar dan saya sendiri mempelajari peristiwa Talang Sari di Lampung dan peristiwa 65-66, Bapak Mustafa Abu Bakar dan Profesor Suparman Marzuki mendalami masalah rumah gedong dan pos satis, peristiwa Simpang KKA 1999 dan peristiwa Jambu Kepok tahun 2003. Profesor Rahayu dan Profesor Komarudin Hidayat mempelajari peristiwa penghilangan orang secara paksa, kerusuhan Mei. Sekali lagi saya atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berterima kasih kepada pemerintah dan kepada kementerian, khususnya Kementerian Koordinator
Polhukam dan tim PPHM ini, insya Allah baik Nahdlatul Ulama secara organisasi maupun para kiai-kiainya, insya Allah akan bersungguh-sungguh untuk ikut memberikan masukan-masukan yang konstruktif dalam rangka ini semua. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita menunggu nanti paparan dari hasil kerja tim ini akan kita dengarkan dengan seksama, dan sesudah ini nanti akan kita diskusikan, bahkan mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bisa berkontribusi secara lebih mendalam di dalam proses yang menjadi kelanjutan dari tugas tim ini ke depan. Memerintahkan untuk mengadili, menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi baik di masa lalu maupun yang akan datang, itu harus dilakukan melalui dua hal. Satu, melalui pengadilan HAM, sebuah pengadilan khusus yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, tentu atas usul pemerintah. Pengadilan khusus HAM, bukan pengadilan biasa. Yang kedua, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengadilan HAM itu proses yudisial, pengadilan KKR itu adalah proses perdamaian. Keduanya tidak bisa saling meniadakan. Misalnya sudah damai, tidak lalu proses hukumnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam liputan khusus edisi audiensi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu dalam TV9 Nusantara. Diskusi yang dilatar belakangi oleh 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang meliputi pembantaian terhadap orang yang dituduh komunis di Indonesia hingga peristiwa pembantaian massal dukun di Banyuwangi ini mengundang Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Kiai Haji Anwar Iskandar sebagai narasumber, dan Profesor Dr. Mahfud MD sebagai keynote speaker. Tanpa ada pretensi parsial apapun, artinya memang ini inisiatif yang imparsial, yang memang diarahkan pada kepentingan semua. Itu bisa kita lihat dari bagaimana gagasan-gagasan tentang ini diproses selama ini. Memang tidak ada desakan politik yang membuat pemerintah terpaksa melakukan ini, tapi ini memang inisiatif pemerintah sendiri saya kira, dan motivasinya sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud tadi. Dan kedua, ya kita lihat timnya memang tim yang memang imparsial kalau dilihat dari anggota-anggotanya, sehingga saya kira kita bisa katakan bahwa tim ini cukup kredibel untuk merepresentasikan kepentingan dari semua pihak yang terkait dengan masalah ini. Nah, lebih lanjut saya kira soal apa detail dan rincian dari hasil kerja tim selama ini, kemudian apa saja rekomendasi-rekomendasinya, saya bisik-bisik dengan Pak Makarim tadi. Beliau katakan bahwa nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi dari tim ini, dan mungkin masyarakat luas khususnya para kiai NU ini juga memang punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal ini, yang sebetulnya ya ini pertanyaan-pertanyaan yang wajar saja, karena kalau dari sisi NU juga sebetulnya juga sudah nggak ada kekhawatiran apa-apa sebetulnya. Kalau dari sudut NU, tidak ada kekhawatiran apa-apa. Ini
apalagi kalau dikaitkan dengan tahun 65 Pak Mahfud, sebetulnya juga sudah tidak ada kekhawatiran apa-apa karena ini sudah sangat jauh di masa lalu, yang terlibat juga sudah tidak ada semua orangnya gitu. Dan dan persoalan juga sebetulnya juga mau diapakan lagi kalau istilahnya orang Rembang itu udah koyok benang ruwet kecemplung keceren gitu, jadi diulir lagi itu udah susahnya minta ampun. Maka saya kira apa yang disampaikan Pak Mahfud tentang keinginan untuk memberikan maslahat yang lebih khususnya kepada korban siapapun itu tanpa mempersoalkan pertentangan yang pernah terjadi, saya kira itu merupakan standpoint yang sangat bagus dan harus diapresiasi. Ini saya kira tanggapan saya terhadap uraian Pak Mahfud tadi dan Pak Makarim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa adanya PPHAM ini harus ada jaminan bahwa integritas bangsa, persatuan bangsa akan tercipta setelah ini semuanya. Kita tidak bisa membangun sebuah masyarakat bangsa di atas di atas saling curiga dan disintegrasi. Itu tidak mungkin. Jadi saya pikir, saya berkesimpulan, pandangan saya sendiri ini bahwa tidak ada alasan buat kita melihat dari personifikasi dan kualitas tim yang dipimpin oleh Pak Makarim itu, Profesor Makarim, untuk tidak menerima PPHAM ini dengan catatan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang terakhir tentu kita berterima kasih kepada Bapak Menko Polhukam yang NU ini, yang NU lah, saya paling tidak saya sendiri mengakui beliau ini NU, baik secara ini belum lahir sudah NU kok, sudah NU. Jadi jangan ada yang meragukan ke-NU-an beliau. Saya lama berteman dengan beliau ini. Dari amaliyah, ubudiyah, fikroh, harkah sudah nggak bisa diragukan lagi. Kita terima kasih Pak Menko Polhukam hadir di Jawa Timur dan mengajak orang-orang hebat di negeri ini yang insya Allah akan menjadi bagian dari solusi masalah bangsa yang berat seperti Selain sekarang. tanggapan dari narasumber, diskusi ini juga membuka pertanyaan kepada audiens untuk menyampaikan masukan serta pertanyaannya. Apabila suatu negara tidak mengakomodir LGBT, itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Sehingga karena negara-negara besar bisa memberi sanksi dan lain sebagainya, harapan saya khususnya barangkali yang lain, jangan sampai ini terjadi, bahwa ada akomodasi atau mengakomodir LGBT di Indonesia ini. Itu yang paling penting. Karena pekerjaan ini sampai Allah mengutus Nabi Lut ke satu wilayah itu. Yang ketiga, bahwa banyak orang menanyakan hak asasi manusia apabila dikaitkan dengan Islam itu bagaimana? Datanya ini Pak, untuk Banyuwangi aja itu 148, total yang lain 253. Dan korbannya itu kan berangkat dari radiogramnya Bupati, namanya Purnomo Sidik namanya. Radiogram, isinya apa? Itu untuk mengawasi. Diterjemahkan oleh orang, ngawasi mesti ada masalah. Awasi yang turun berbagai orang, ya, akhirnya mereka dibunuh, ya, sadis Pak.
korbannya sadis, Pak. Sekarang yang diperlukan oleh para korban ini, saya nggak berbicara apakah itu masuk korban HAM berat atau tidak. Tidak bicara itu, tapi yang penting mereka yang berharapan, ayo daerah lain itu disantuni dengan ada mungkin rumah, mungkin uang, mungkin. Tapi untuk korban santet Banyuwangi, mohon itu juga diingat. Oh, di sana ada korban dan korbannya itu yakin itu Pak. 99% adalah warga Nahdlatul Ulama. Barangkali itu Pak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam liputan khusus edisi audiensi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Masa Lalu. Dalam press conference audiensi pelanggaran HAM berat masa lalu yang ditentukan oleh Komnas HAM dan diatasi oleh Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, menegaskan bahwa tim PPHAM ini tidak menghapuskan proses yudisial dan harus terus diusahakan. Saudara, saya akan memberi pengantar nanti boleh tanya ke Kiai Miftah, ke Gus Yahya, ke Pak Makarim. Jadi begini, pemerintah ini oleh undang-undang dibebani untuk melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran HAM yang khusus pelakunya diduga adalah pejabat pemerintah atau pejabat negara. Nah, Komnas HAM menentukan bahwa ada 13 pelanggaran HAM yang terjadi yang harus diselesaikan. Nah, cara menyelesaikannya ada dua, satu melalui pengadilan, dua melalui pengadilan non-yudisial. Nah, yang yudisial itu biasanya disebut KKR. Hari ini saya datang ke sini bersama tim yang dibentuk oleh Presiden, dipimpin oleh Pak Makarim Wibisono, untuk menyusun mekanisme dan alternatif penyelesaian tentang pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Kenapa kok dipakai tim PPHAM? Karena undang-undang KKR yang dibuat itu sudah dibuat, lalu digugat, lalu batal, dibuat lagi, gembos lagi, tidak jadi. Sementara kita punya tugas melakukan rehabilitasi sosial, mental, psikologis, politis, dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya lalu Presiden menunjuk Pak Makarim Wibisono. Harus saya tegaskan bahwa tim PPHAM ini tidak menghapuskan proses yudisial, karena proses yudisial atas pelanggaran HAM berat itu tidak ada daluarsanya dan baru selesai kalau sudah diputus oleh pengadilan. Oleh sebab itu jangan salah kira bahwa ini untuk menuntut pelanggaran HAM secara yudisial itu omong kosong, tidak ada itu silakan, hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dan proses yudisial itu tidak boleh ditiadakan, tidak boleh ditutup, harus terus diusahakan menurut pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Akhirnya mungkin belum bisa diumumkan. Saya umumkan prosesnya saja, bahwa tim ini sudah berjalan ke berbagai tempat, menemui keluarga korban, menemui tokoh-tokoh agama, menemui ormas-ormas Islam, menemui perguruan tinggi, menemui LSM, tokoh-tokoh adat dan sebagainya ditemui. Nah, hasilnya tentu hanya bisa diketahui kalau sudah disampaikan kepada Presiden. Kasus Kanjuruhan, tragedi sepak bola Kanjuruhan itu bukan pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. Jadi tidak ada pelanggaran HAM berat di situ. Mungkin ada pelanggaran HAM biasa, sekarang prosesnya sedang berjalan. Kalau soal anak kecil yang dibunuh oleh ibunya atau apa, itu kasus kriminal biasa, kita tunggulah laporannya dari polisi. Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan bahwa PBNU percaya bahwa tim PPHAM juga melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang telah ada. Buat NU sendiri, yang penting adalah bahwa pertama, semua grievances, semua
semua kesengsaraan yang ditanggung oleh kelompok manapun ini memang akan baik sekali kalau negara bisa memberikan bantuan untuk kemaslahatan mereka ke depan. Yang kedua, bahwa penegakan hukum sejauh ini bisa dilakukan, ya itu sangat mendukung penegakan hukum terhadap kasus apapun, termasuk kasus pelanggaran. Nah, kalau soal tadi ditanyakan soal permintaan maaf dan sebagainya, ya ini silahkan, tapi maafnya itu minta maaf soal apa? Minta maafnya itu minta maaf soal apa? Saya ingin kita yang betul bahwa dulu Gus misalnya ketika beliau menjabat sebagai ketua umum PBNU sudah pernah buat pernyataan permintaan maaf, ketika beliau menjadi presiden juga sudah membuat pernyataan permintaan maaf juga. Lalu kalau sekarang mau minta maaf lagi itu minta maaf atas nama siapa itu apa? Nah, ini yang silakan saya ini menjadi langkah politik dari pemerintah atau presiden, tapi saya kira publik membutuhkan kejelasan tentang posisi pemerintah. Kalau soal santunan bantuan kepada pihak yang jadi korban, ini mutlak kita dukung siapa saja yang jadi korban dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM. Saya kira akan sangat baik kalau pemerintah atau negara bisa memberikan santunan. Maka sekarang ini ya kita juga menunggu rekomendasi rinci dari tim PPHM ini. Tapi kami dari dialog tadi kami sudah mendapatkan keyakinan bahwa memang tim PPHM ini akan melakukan agenda yang arahnya adalah kepada upaya untuk menciptakan keadaan yang lebih positif di tengah-tengah masyarakat kita terkait dengan ya peristiwa-peristiwa traumatis yang selama ini sudah terjadi. Dan saya kira PBNU dan juga para PBNU tadi percaya pada tim PPHM ini. Kami percaya pada tim PPHM ini bahwa mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan pemirsa, itulah tadi kegiatan audiensi tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu yang diadakan di Pondok Pesantren Miftahus Sunnah. Dan semoga petugasnya nanti dapat menyelesaikan tugasnya dengan secara amanah dan baik. Dan pada akhirnya saya Kuri Aini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.